Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, karunia dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu walaupun secara online atau tidak langsung. Tak lupa, sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, kerabat, dan sahabatnya. Yang terhormat, Al-Ustadz Kamaluddin Siregar sebagai guru pendidikan agama Islam, beserta teman-teman semua yang saya banggakan dan yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kajian Al-Quran dan Hadis tentang demokrasi dalam Islam. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, dari kata demos dan kratos. Demos berarti rakyat, dan kratos berarti pemerintah. Jadi, yang dimaksud dengan demokrasi adalah kekuasaan yang berakar pada rakyat. Momen terpenting dari demokrasi adalah kebebasan berbicara dan berkehendak. Artinya, dalam tubuh demokrasi tercermin nilai keterbukaan sistem dari masing-masing individu. Karena itu, di dalam demokrasi, ruang lingkup pertukaran ide-ide menjadi semakin luas. Lantas, bagaimana pengertian demokrasi di dalam Islam? Demokrasi dalam Islam adalah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Teori politik Islam menyebutkan 3 ciri dasar demokrasi Islam. Yang pertama, pemimpin harus dipilih oleh rakyat. Yang kedua, tunduk pada syariah. Dan yang ketiga, berkomitmen untuk mempraktekkan syura atau musyawarah. Ada pepatah yang mengatakan, setiap kepala memiliki pendapat. Artinya, setiap manusia memiliki sudut pandang berbeda dalam melihat permasalahan atau menggapai tujuan tertentu. Kadang perbedaan sudut pandang inilah yang membuat ketidakharmonisan terjadi antara manusia atau kelompok. Maka dari itu, Islam sebagai jalan hidup seorang muslim memberikan tuntunan untuk bermusyawarah dalam banyak menyelesaikan permasalahan dan untuk menggapai tujuan. Musyawarah tidak hanya dianjurkan pada umat Islam, bahkan secara tegas memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajak para sahabat bermusyawarah dalam banyak hal. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazan gholizal qalbi lan faddu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa'iza azamta fattawakkal Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitar. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Nah, dari ayat tersebut, salah satunya kita dianjurkan untuk senantiasa berkata baik dan bersikap lemah lembut.
Ada beberapa hikmah dan manfaat dari musyawarah, yaitu di antara satu, dapat mengurangi kesalahan dalam mengambil keputusan. Yang kedua, dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi sesama melalui kritik dan sumbang saran dalam proses musyawarah, sehingga terjaga hak setiap individu sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, terbebas dari pandangan diskriminatif terhadap orang lain yang berbeda jenis kelamin ataupun status sosial, serta terwujudnya kebersamaan dan dalam menghadapi berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat. Yang keempat, terbiasa memberi maaf dan berlapang dada. Nah, banyak sekali hikmah dan manfaat yang bisa kita dapatkan dari bermusyawarah, seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam kondisi apapun senantiasa menunjukkan keluhuran akhlak, bertutur kata yang lemah lembut dan santun meskipun dalam situasi yang genting. Saya kira cukup sampai di sini pidato agama yang dapat saya sampaikan, yaitu tentang kajian Al-Quran dan Hadis demokrasi dalam Islam. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.